channel YouTube Mas dan Ember. Kisah umat Nabi Musa yang saling membunuh. Biang kerok itu bernama Samiri. Dialah yang menyebabkan umat Nabi Musa dihukum untuk saling membunuh antar sesama. Akibatnya, 70.000 orang tewas dalam kasus tersebut. Nah, lalu siapa lelaki musyrik bernama Samiri itu? Pada zaman Firaun, setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Mirip dengan kisah Nabi Musa, Samiri pun menjadi bayi laki-laki yang selamat. Bedanya, sang ibu meninggalkan bayi Samiri di dalam gua begitu saja. Tak ada yang menyelamatkannya, apalagi merawatnya. Atas kasih sayang Allah, diutuslah malaikat Jibril untuk merawat sang bayi. Sejak itu, Samiri mengenal malaikat Jibril. Setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai seorang yang amat terasing dan enggan berbaur. Ia memiliki nama asli Mikha atau Musa bin Ja'far dan tinggal di Karman atau Bajarna. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulannya yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di hatinya. Ia juga mencintai dan mengagungkan anak sapi. Saat Nabi Musa diutus menjadi nabi, Bani Israel pun diselamatkan dari kekejaman Firaun. Samiri termasuk yang ikut serta dalam rombongan Nabi Musa. Pasca tenggelamnya Firaun, Nabi Musa menggiring Bani Israel untuk meninggalkan Mesir. Saat menyeberangi Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan, malaikat Jibril mendampingi Nabi Musa dan Harun. Malaikat Jibril menunggangi kuda dan berada di depan rombongan. Samiri yang dahulu pernah dirawat malaikat Jibril pun mengenalinya tanpa ilmu. Samiri mengambil tanah bekas tapak kuda yang ditunggangi malaikat Jibril. Ia pun menyimpannya. Dalam perjalanan, rombongan Nabi Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi Buken Menaute. Nabi Musa untuk menauhidkan Allah, Bani Israel justru meminta Nabi Musa untuk membuat satu patung untuk mereka sembah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan, pinta mereka. Tentu saja, Nabi Musa geram mendengarnya. Nabi Musa pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah Ta'ala semata. Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada anak sapi kembali membutakan hatinya. Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Ia pun teringat pada tanah jejak kuda. Malaikat Jibril yang ia simpan dalam kantong dengan bisikan setan. Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut sebagai bahan pembuatan patung. Keinginan Samiri untuk menjalankan misinya mendapat kesempatan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk sementara waktu dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah. Atas perintah Allah, Nabi Musa menuju Bukit Der untuk menerima mukjizat Taurat. Nabi Musa berencana pergi selama 10 malam, tapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel pada adiknya, Nabi Harun. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan, ujar Nabi Musa. Nabi Harun pun kemudian memimpin Bani Israel. Namun, rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Nabi Harun. Ia pun menggajak Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda malaikat Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir. Jadilah anak sapi, teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Lupa sudah Samiri akan peringatan Nabi Musa agar tak menyembah berhala, tapi selalu mengesahkan Allah. Dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Nabi Musa pergi. Sementara Nabi Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian.
Saat Nabi Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya. Ia hanya meninggalkan kaumnya sebentar saja untuk mendapat petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi Bani Israel. Tapi Nabi Musa justru mendapati kaumnya telah musyrik. Namun Bani Israel punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar. Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu Mesir. Maka kami telah melemparkannya dan demikian pula Samiri melemparkannya, ujar mereka. Mendengar hal itu, Nabi Musa pun bersegera menemui Samiri. Ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya. Apa yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri? Tanya Nabi Musa bernada tinggi. Dengan enteng Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku, katanya. Nabi Musa pun geram dan mengusir Samiri. Patung anak sapi tersebut pun segera diseret Nabi Musa menuju api yang menyala. Tinggallah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu. Nabi Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu, Samiri meninggalkan rombongan. Ia kembali hidup menyendiri. Seperti yang dikatakan Nabi Musa, Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Neraka jelas hukuman Samiri di akhirat. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Kulitnya tak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasakan panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri, sang pelaku kesyirikan. Kisah Samiri terdapat dalam Al-Quran, Surah Taha, ayat 85-91 dan ayat 95-98. Nama Samiri merupakan nama bahasa Arab. Kisah tersebut juga tercantum dalam Bible dan banyak diceritakan dalam kitab Israel. Sementara itu, kisah tersebut juga ada tambahan dari hadis yang diriwayatkan Hakim dalam Mustadrak 412, nome 3430, I4 dalam kitab tafsir. Tafsir surat Taha. Dia berkata tentangnya, hadis ini sahih di atas syarat Syaikhain dan keduanya tidak meriwayatkannya. Ini pun disetujui oleh Zahabi. Dari Ali berkata, ketika Musa bersegera kepada Tuhannya, Samiri mengumpulkan perhiasan semampunya. Perhiasan Bani Israel. Dia mencetaknya menjadi anak sapi. Kemudian dia memasukkan segenggam dari jejak Rasul ke dalam perutnya. Ternyata ia menjadi anak sapi yang bersuara. Maka Samiri berkata kepada mereka, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Nabi Harun berkata kepada mereka, "Wahai kaum, bukankah Tuhan kalian telah memberi janji baik kepada kalian?" Ketika Nabi Musa kembali kepada Bani Israel yang telah disesatkan oleh Samiri, Nabi Musa memegang kepala saudaranya. Maka Nabi Harun berkata apa yang dikatakan Musa kepada Samiri. "Apa yang membuatmu melakukan ini?" Samiri menjawab, "Aku mengambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku." Nabi Musa lalu mendatangi patung anak sapi itu. Dia meletakkan serutan dan menyerutnya di tepi sungai. Maka tidak seorang pun yang minum dari air itu yang menyembah anak sapi kecuali wajahnya menguning seperti emas. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana taubat kami?" Nabi Musa menjawab, "Sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain." Lalu mereka mengambil pisau, maka mulailah seorang membunuh bapaknya dan saudaranya, tanpa peduli, hingga yang terbunuh berjumlah 70.000. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Perintahkan mereka agar berhenti. Aku telah mengampuni yang terbunuh dan memaafkan yang hidup." Syekh Umar Sulaiman Al-Asikar dalam kisah-kisah Syahi dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bahwa Allah
telah menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Musa membakar anak sapi itu, lalu menenggelamkannya di dalam air. Dia juga memberitakan bahwa dia memerintahkan Bani Israel untuk saling membunuh disebabkan dosa menyembah anak sapi. Hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembah patung anak sapi saling membunuh sebagian dengan sebagian yang lain. Mereka mengambil pisau, tidak peduli siapa yang dibunuhnya, apakah itu bapaknya, saudaranya, atau anaknya, hingga yang terbunuh mencapai 70.000 orang. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar menghentikan pembunuhan. Allah telah mengampuni orang yang terbunuh dan yang masih hidup. Menurut Syekh Umar Sulaiman, ada beberapa pelajaran dan faedah dari hadis ini. 1. Keterangan tentang cara Nabi Musa menenggelamkan anak sapi yang disembah oleh Bani Israel, yaitu diserut dengan serutan dan hasilnya yang seperti tepung itu ditebar ke sungai. 2. Keterangan tentang cara Bani Israel saling membunuh. Mereka yang saling membunuh itu adalah orang-orang yang menyembah sapi, bukan orang-orang yang tidak menyembahnya. Orang-orang yang menyembahnya memiliki tanda, yaitu berubahnya kulit wajah. Mereka menjadi warna kuning emas setelah mereka minum air sungai di mana serutan anak sapi dilempar di dalamnya. 3. Kemuliaan umat ini di hadapan Allah dengan diterimanya taubat mereka tanpa harus saling membunuh, kecuali dalam beberapa perkara, seperti merajam orang berzina yang terbukti zinanya dan membunuh orang murtad yang bersikeras mempertahankan kemurtadannya. 4. Banyaknya jumlah Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Orang yang terbunuh berjumlah 70.000 orang. Itulah kisah umat Nabi Musa yang saling membunuh sebagai pertoban mereka karena telah menyembah patung anak sapi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen